Selamat datang kembali teman-teman di channel Lentera Investor. Putra bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, melakukan investasi di salah satu produsen udang terbesar di Indonesia. Lewat entitas PT Harapan Bangsa Kita, Kaisang menggenggam sekitar 8% PT Panca Mitra Multi Perdana atau dengan kode saham PMMP. Berikut ini adalah susunan pemegang saham PMMP yang dirilis perusahaan pada Public Expose 2023. Kepemilikan didominasi oleh direksi perusahaan. Ada Susilo Subardjo dengan kepemilikan terbesar, menjabat sebagai komisaris utama. Lalu ada Martinus Susilo, anak dari Susilo Subardjo, duduk di kursi direktur utama, dan Hirawan Tejo yang menduduki jabatan wakil direktur utama. Untuk kepemilikan masyarakat sendiri ada di angka kisaran 15% dan Kaisang memiliki 8% saham lewat PT Harapan Bangsa Kita. Berikut ini adalah anak usaha satu-satunya yang dimiliki oleh PMMP, yaitu PT Trimitra Makmur yang berlokasi di Situbondo, Jawa Timur. Dengan kepemilikan 100%, perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan udang beku. Sampai video ini dirilis, PMMP sendiri memiliki 8 pabrik pengolahan udang yang tersebar di Situbondo, Jawa Timur dan Tarakan, Kalimantan Utara. Kapasitas produksi per tahun juga cukup besar, yaitu 27.000 ton per tahun. Dengan brand Ebinoya, produk olahan udang beku PMMP telah tersebar di berbagai supermarket di Indonesia. Produk ini dapat tersebar hingga Sumatera hingga Sulawesi dan dapat ditemukan di toko-toko offline seperti Lotte Mart, Aeon, dan supermarket-supermarket besar di Indonesia. Untuk pasar ekspor sendiri yang menjadi andalan dari entitas PMMP, produk udang beku dan turunannya telah diekspor ke berbagai negara dengan tujuan utama di Asia Timur ada Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong. Di Eropa ada Inggris dan Denmark, serta di Amerika ada Amerika Serikat dan Puerto Rico. Dapat dilihat pada layar khusus untuk pasar Amerika Serikat, ekspor udang dari Indonesia menempati urutan kedua di bawah India dengan market share sekitar 25% dari total kebutuhan pasar. Melihat permintaan impor udang di Amerika Serikat yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir, ini menjadi potensi yang besar untuk produsen udang di Indonesia. Berikut ini adalah laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan pada kuartal 3 2023. Jadi karena belum dirilis laporan tahunan, jadi saya ambil laporan yang paling baru ya di kuartal 3 2023. Bisa dilihat bahwa ekuitas yang dimiliki atau modal yang dimiliki oleh PMMP yaitu 86 miliar. Ini adalah total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Meningkat sekitar 4 atau 5% ya dari periode sebelumnya, yaitu 81 miliar. Untuk hutang atau liabilitas, kita bisa lihat bahwa hutang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan cukup besar, yaitu sekitar 203 miliar, dan pinjaman bank yang mendominasi dari pinjaman jangka pendek ini sekitar 179 miliar. Lalu untuk jangka panjang cukup sedikit, yaitu hanya sekitar 1 miliar. Jadi bisa dilihat bahwa hutang yang dimiliki oleh PMMP ini didominasi oleh hutang jangka pendek
yang didominasi oleh hutang dari bank. Hutang jangka pendek sendiri memiliki arti adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun atau bisa per kuartal atau semester. Nah, jika dilihat dari hutang yang lebih besar daripada ekuitas yang dimiliki, ini bisa dibilang kurang sehat ya teman-teman, karena jumlah ideal untuk rasio hutang sendiri itu adalah 40% atau kurang. Semakin rendah rasio hutang, maka semakin baik untuk perusahaan menjalankan usahanya. Dilihat juga pada layar adalah net profit dari perusahaan PMMP. Kita bisa lihat bahwa 3 tahun terakhir net profit perusahaan selalu turun. Pada net profit margin juga turun. Mungkin kita bisa melihat bahwa ini dampak dari adanya pandemi COVID ya di 2021 dan 2022. Semoga di tahun-tahun mendatang kita bisa melihat PMMP ini mampu meningkatkan profitnya dan margin profit perusahaan. Demikian teman-teman analisis kita untuk saham PMMP. Bisa dilihat bahwa return of equity dari perusahaan ini hanya 7%. Ini sama dengan imbal hasil ketika kita berinvestasi di deposito atau surat utang negara dengan risiko yang lebih minim. Jadi cukup berisiko juga kalau kita investasi di perusahaan yang keuntungannya sama dengan surat utang negara, padahal risiko yang kita dapat lebih tinggi. Dan perusahaan ini juga memiliki hutang yang cukup besar, di atas 100%. Ini kurang baik juga. Itu saja teman-teman untuk pembahasan kita di saham PMMP. Terima kasih karena sudah menonton. Jika teman-teman ingin ngobrol lebih lanjut, bisa kita lanjutkan di kolom komentar.